Pada suatu hari, Hikari seorang remaja yang jatuh cinta kepada teman sekolahnya yang bernama Takumi Yaso, pemain bola basket terkenal di sekolahnya. Tak disangka Takumi pun memiliki perasaan yang sama dengan Hikari, hingga akhirnya mereka pun menjalani kisah bersama sebagai sepasang remaja yang sedang dimabuk asmara. Seiring berjalannya waktu, Hikari dan Takumi semakin dekat. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, bersepeda bersama, mengunjungi hutan, dan bermain air di sungai bersama. Namun kedekatan Hikari dan Takumi tak dapat dihindari lagi. Mereka yang sedang dibutakan oleh cinta tak lagi mengenali diri masing-masing hingga melewati batas yang tidak seharusnya dilakukan sebelum mereka menjadi pasangan suami istri. Perasaan jatuh cinta satu sama lain itu tak dapat dibendung. Mereka pun saling berjanji akan selalu bersama selamanya. Namun janji tinggallah janji. Janji tersebut kandas di tengah jalan. Berbulan-bulan lamanya Hikari tak kunjung menstruasi. Hikari yang ditemani oleh ibunya memutuskan untuk pergi ke dokter. Betapa terkejut ibunya mendengar bahwa Hikari sedang hamil dengan usia 23 minggu. Ditambah usia kehamilan itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan. Kondisi Hikari yang hamil di luar nikah membuat keluarga Hikari cemas dan takut akan celaan orang di sekitarnya. Begitupun dengan masa depan Hikari, mengingat Hikari sebentar lagi akan segera menghadapi ujian kelulusan SMP menuju tingkat SMA. Akhirnya keluarga Hikari terpaksa mengirim Hikari untuk mengikuti program adopsi Baby Betown yang akan memfasilitasi Hikari selama masa kehamilan hingga melahirkan, dan bayinya siap untuk diadopsi oleh sepasang suami istri yang tidak ia kenal. Hikari pun terpaksa menyetujui keinginan keluarganya yang tidak menginginkan bayinya. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, Hikari bertemu dengan Asami, pendiri sekaligus pengurus program adopsi Baby Betown. Asami mengajak Hikari menuju tempat penginapannya selama kehamilan di pulau kecil di Hiroshima. Di tempat itu yang jauh dengan pemukiman penduduk yang senantiasa ditemani angin sejuk dan suara ombak, itulah tempat perlindungan Hikari selama ia membesarkan bayi di dalam perutnya bersama dengan para wanita yang sedang mengandung lainnya. Hikari menjalani hidupnya di tempat penginapan Baby Betown dengan tenang. Setiap harinya ia berinteraksi, berbincang-bincang dengan wanita hamil lainnya yang juga mengikuti program itu. Para wanita yang mengikuti program ini rata-rata memiliki latar belakang sebagai pekerja seks dan usianya masih di bawah umur. Ada yang tidak menginginkan kehadiran bayi yang dikandungnya, namun juga ada yang terpaksa menjalani program adopsi karena kondisi sang wanita tidak mampu untuk merawat bayinya ketika nanti. Begitu pula dengan Hikari yang terpaksa melakukan program adopsi mengingat kondisinya yang tidak ideal untuk menjadi seorang ibu. Hari demi hari pun dilalui Hikari bersama dengan teman-teman seperjuangannya untuk menghadapi proses persalinan mereka. Banyak kenangan indah yang mereka rasakan bersama dengan Asami, sang pendiri program itu, dan mereka merayakan pesta barbecue bersama. Merayakan hari ulang tahun bersama. Dan Asami dengan mata yang berkaca-kaca mengatakan bahwa semua ini ia lakukan untuk memberikan kenangan indah bagi mereka. Membuat para wanita ini merasakan bahwa mereka adalah manusia yang berharga, spesial, dan layak untuk dicintai. Suatu hal yang tidak pernah mereka dapatkan dari keluarga mereka. Satu persatu waktu persalinan teman-temannya pun tiba. Mereka saling berpelukan dan menyatakan rasa terima kasihnya satu dengan yang lainnya karena telah menjadi teman seperjuangan. Tak lupa rasa terima kasih juga ditunjukkan kepada Asami. Hari-hari pun berlalu dan tiba waktunya bagi Hikari untuk menghadapi proses persalinan. Asato pun akhirnya lahir dengan kondisi sehat dan menggemaskan. Pada suatu hari, kabar bahagia begitu saja datang kepada mereka. Kabar bahagia itu datang dari saluran televisi yang menayangkan reality show tentang program adopsi anak yang bernama Baby Betown.
Tayangan yang berhasil memikat keduanya ini merupakan program yang didirikan oleh organisasi non-profit dengan tujuan mempertemukan sepasang suami istri yang sedang berjuang untuk memiliki anak dengan para ibu hamil yang tidak bisa membesarkan anak-anak mereka. Bagi baby batan, anak-anaklah yang akan menemukan orang tua mereka, bukan orang tua yang menemukan anak-anaknya. Melihat tayangan tersebut, Kiyokazu dan Satoko seperti mendapatkan keajaiban mengenai permasalahan yang sedang terjadi kepada mereka. Kiyokazu dan Satoko sepakat mengambil kesempatan untuk menjadi orang tua dari program tersebut, karena bagi mereka itu layak untuk menjadi orang tua dan membangun keluarga kecil dengan bahagia di rumahnya, seperti yang mereka impikan. Keesokan harinya, Kiyokazu dan Satoko mengunjungi tempat di mana baby batan beroperasional. Kiyokazu dan Satoko berkumpul di satu tempat dengan calon orang tua lainnya untuk bertemu dengan sang pendiri baby batan, yaitu Asami. Semua informasi lengkap mengenai persyaratan adopsi bagi para calon orang tua disampaikan oleh Asami. Persyaratan adopsi tersebut meliputi calon orang tua harus merupakan pasangan yang sudah 3 tahun lebih lamanya. Lalu calon orang tua tidak dapat memilih jenis kelamin laki-laki maupun perempuan pada anaknya. Serta syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah para calon orang tua wajib untuk menceritakan kepada anak mereka kelak mengenai kondisi anak yang sesungguhnya, bahwa mereka adalah anak adopsi sebelum memasuki pendidikan di sekolah dasar. Menurut Asami, anak itu berhak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Mendengar segala persyaratan dan informasi yang disampaikan oleh Asami, Kiyokazu dan Satoko semakin yakin untuk mengadopsi anak melalui program ini. Karena program ini tuh jelas memperhatikan kebahagiaan kedua belah pihak, yaitu calon orang tua dan kebahagiaan sang anak kelak. Calon orang tua pun akan mendapatkan hak penuh atas anak mereka secara hukum, sehingga ibu kandung sang anak kelak tidak dapat merampasnya kembali. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kiyokazu dan Satoko mendapatkan panggilan dari Asami untuk bertemu dengan anak adopsi mereka yang mungil. Ini merupakan pertemuan pertama mereka dengan Asato, bayi laki-lakinya yang baru saja dilahirkan. Tidak hanya bertemu dengan Asato, Asami menawarkan kepada Kiyokazu dan Satoko untuk bertemu dengan ibu kandungnya Asato, yaitu Hikari. Mereka pun menerima tawaran itu dan mengetahui bahwa Hikari, ibu kandungnya Asato, masih di usia remaja. Kiyokazu dan Satoko mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Hikari karena ia telah melahirkan Asato dan mempercayai mereka sebagai orang tua Asato. Hikari berjalan perlahan menuju Satoko. Ia tak dapat menahan nangis dalam perpisahan dengan anak kandungnya. Hikari membungkukkan badannya dan memohon kepada Satoko untuk merawat Asato dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, Hikari mengeluarkan sepucuk surat cinta untuk anaknya. Asato yang diletakkan di tangan Satoko sambil memohon maaf kepada Asato karena ia belum bisa membesarkan Asato dengan usahanya sendiri. Setelah itu, Hikari pun segera berpaling dari mereka dan pergi kembali ke rumahnya ditemani oleh keluarga mereka. Kisah masa lalu itu pun segera berubah, di mana Asato sedang menjalani pendidikan di jenjang taman kanak-kanak. Pada suatu hari, tiba-tiba telepon rumah mereka berdering beberapa kali. Satoko yang penasaran langsung mengangkat telepon yang ternyata panggilan tersebut berasal dari guru TK Asato, yaitu anaknya. Satoko menerima kabar kalau Asato mencoba melukai temannya yaitu Sora dengan mendorong hingga terjatuh saat sedang bermain bersama. Satoko kemudian bergegas menuju ke sekolah untuk memastikan kondisi Asato dan temannya Sora. Ibu guru TK Asato menyampaikan kepada Satoko yang disaksikan oleh ibunya Sora bahwa Sora sendirilah yang mengaku dirinya didorong oleh Asato. Namun Satoko tidak percaya begitu saja dan yakin bahwa anaknya Asato tidak mungkin melakukan hal tersebut kepada temannya.
Satoko percaya penuh pada anaknya dan mengatakan kepada Asato bahwa ia tidak perlu minta maaf atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Satoko membela Asato dengan sepenuh hati dan gigih di hadapan guru, para orang tua murid, bahkan di hadapan ibunya Sora yang menuntut permintaan maaf dan meminta ganti rugi biaya pengobatan Sora. Namun ditolaknya mentah-mentah karena ia yakin bahwa Asato jujur dan tidak mencelakai temannya. Kecemasan Satoko akan kejadian buruk yang menimpa anaknya terlihat jelas oleh suaminya, Kiyokazu. Kiyokazu berusaha menghibur istrinya dengan mengatakan bahwa ia tidak perlu cemas kepada Asato karena hal ini akan segera berlalu dan Asato akan baik-baik saja. Satoko menerima panggilan kembali dari ibu guru Asato. Ibu guru Asato menyampaikan kepada Satoko bahwa Sora bercerita kepadanya kalau ia jatuh dan terluka atas kesalahannya sendiri dan bukan karena Asato yang mendorongnya. Mendengar panggilan itu, Satoko merasa lega dan sangat senang karena keyakinannya pada Asato bukanlah hal yang sia-sia. Satoko pun segera memberitahukan perihal tersebut kepada suaminya, Kiyokazu. Mereka pun menangis terharu dan kembali melakukan aktivitas menyenangkan bersama Asato, yaitu menemaninya pergi tamasya ke kebun binatang. Di saat Asato sudah pergi bersama dengan Kiyokazu, tiba-tiba Satoko mendapat panggilan yang terdengar suara seorang wanita. Wanita tersebut tak lain adalah ibu kandungnya Asato yang meminta Satoko dan suaminya untuk mengembalikan anaknya kepada dia. Katakura desu. Kotomo kaeshite hoshii desu. Sou omotta tte ii desho. Watashi ga unda ko nan dakara. Namun jika Satoko menolak, maka ia dan suaminya harus memberikan sejumlah uang kepadanya. Maka Hikari pun berjanji tidak akan mengganggu mereka kembali dan tidak akan memberitahukan kebenaran tentang Asato yang merupakan anak adopsi kepada Asato dan juga orang-orang di sekitarnya. Satoko terkejut mendengar hal tersebut. Cobaan buruk baru saja berakhir, namun kini datang kembali. Satoko pun menarik nafas dan menjawab panggilan tersebut dengan mengajak wanita itu untuk datang ke kediamannya dan membicarakan hal ini secara baik-baik. Hal itu dilakukan Satoko karena ia tidak percaya begitu saja bahwa yang menelponnya adalah Hikari. Keesokan harinya, pertemuan antara Hikari dan Satoko serta Kiyokazu pun berlangsung di apartemen mereka. Hikari dengan tampilannya yang lebih dewasa sambil terus tertunduk diundang masuk oleh Satoko untuk duduk bersama. Tak disangka ternyata Hikari terus meminta Asato untuk kembali hidup bersama dengan dia. Namun Kiyokazu terus menginterogasinya. Ia yakin bahwa wanita tersebut bukanlah Hikari, namun hanya sekedar wanita yang bertujuan untuk menipu mereka demi sejumlah uang. Di saat Hikari meminta kembali haknya sebagai ibu kandungnya untuk memiliki Asato, Satoko dan Kiyokazu tetap bersikeras tidak mengakui bahwa wanita yang dihadapannya bukanlah Hikari, karena Hikari tidak akan pernah meminta imbalan berupa sejumlah uang. Satoko dan Kiyokazu pun menyampaikan bahwa ancamannya untuk membeberkan fakta Asato sebagai anak adopsi adalah hal yang percuma. Itu karena sedari awal orang-orang di sekitarnya termasuk guru dan teman-temannya Asato sudah diberitahu akan fakta tersebut. Alurnya pun kembali dibawa ke masa lalu lagi. Keadaan di mana Hikari menjalani kehidupannya setelah ia melahirkan. Setelah melahirkan, Hikari cenderung menjadi sosok yang pendiam. Bahkan pada suatu pertemuan makan malam keluarganya, Hikari ini adu fisik, bertengkar dengan kerabatnya akibat perkataan kerabatnya yang menghina dan melukai harga dirinya. Keluarganya pun segera melerai, namun mereka terlibat adu mulut. Perasaan yang selama ini dipendam oleh Hikari pun tak dapat terbendung lagi. Semua dilontarkan oleh Hikari pada keluarganya. Hikari mengatakan bahwa keluarganya sama sekali tidak memahami perasaannya dan bertindak semaunya. Dengan perasaan yang penuh dengan kekecewaan, Hikari pun segera bergegas dan meninggalkan keluarga dan kerabatnya itu. Hikari merasa kesepian dan bersalah atas keputusan meninggalkan Asato dengan orang lain. Tak terasa langkahnya membawa ia kembali menuju ke Hiroshima, tempat ia membesarkan kandungannya bersama teman seperjuangannya.
Hikari bertemu dengan Asari dan meminta Asari untuk mempekerjakannya di tempat itu agar ia bisa memiliki tempat tinggal sementara. Asami yang memahami perasaan hancur Hikari menerimanya kembali untuk tinggal di sana. Namun Asami juga mengatakan kepada Hikari bahwa program itu akan segera ditutup mengingat kondisi Asami yang sudah tidak lagi sehat seperti sedia kala. Hikari memahami dan menerima kesempatan yang ia peroleh dengan Asami sebaik mungkin. Ia menjalani kembali hidupnya dengan tenang bersama wanita yang tengah mengandung dan akan memberikan hak adopsi anaknya kepada pasangan lain. Suatu hari saat Hikari sedang bekerja di kediaman yang sepi itu, langkahnya membawanya menuju ruang kerja Asami. Di sana Hikari menemukan tumpukan file dalam sebuah kardus. File-file tersebut merupakan file yang berisi tentang informasi orang tua adopsi yang pernah ditangani oleh Baby Betong. Hikari yang penasaran dengan bagaimana kondisi anaknya saat ini pun segera mencari file yang berisikan informasi orang tua adopsi Asato. Hikari pun menemukan file yang ia inginkan dan mendapati nama Kiyokazu, orang tua adopsi Asato beserta informasi lengkap tempat tinggal hingga nomor telepon yang mereka miliki. Setelah habisnya masa kerja di tempat Baby Betong, Hikari segera menuju tempat di mana Asato dan anaknya berada. Hikari berharap ia dapat mengenal anaknya dan keberadaannya tidak terhapus dari ingatan anaknya. Bahkan, jika tidak bisa, ia hanya ingin melihat Asato dari jauh. Ia paham betul peraturan dari program adopsi itu dilarang untuk menemui Asato. Hikari kembali menjalani hidupnya sebagai pengantar koran, mengingat ia tidak dapat menyelesaikan pendidikannya saat itu. Walaupun perih, ia dapat menjalani hari-harinya dengan penuh semangat karena ia kini berada di satu tempat yang sama dengan Asato. Hikari tinggal bersama Tomoka, seorang wanita yang bekerja di tempat yang sama dengannya. Tak butuh waktu lama bagi Hikari dan Tomoka untuk akrab. Mereka berbagai segala hal, termasuk kesukaan Tomoka yaitu merias diri, yaitu bermake up, yang kini ia bagikan kepada Hikari hingga masa lalu mereka yang kelam. Seiring berjalannya waktu, tanpa Hikari sadari, ia ternyata sudah tertipu dengan Tomoka. Kedekatan yang Tomoka bangun dengan Hikari adalah suatu kepalsuan. Hal ini dilakukan Tomoka karena ia terjerat hutang dengan jumlah yang besar. Tomoka menjadikan Hikari sebagai penjamin hutangnya dengan memasukkan tanda tangan Hikari. Tomoka hilang begitu saja dari kehidupan Hikari, hanya hutang-hutangnya yang ia tinggalkan bersama dengan Hikari. Mengetahui pengkhianatan itu, Hikari sangat terpukul akan kenyataan hidupnya yang pahit. Tanpa berpikir panjang, Hikari nekat menghubungi Satoko dan meminta hak asuh anaknya kembali. Dengan perasaan yang penuh dengan kekecewaan, Hikari tidak peduli lagi dengan aturan adopsi yang melanggarnya bertemu dengan Asato. Saat Hikari berada di kediaman Satoko, ia mendengar suara anak kecil yang begitu ia dambakan. Melihat kehangatan Asato dengan orang tua adopsinya membuat Hikari mengurungkan niatnya untuk meminta kembali hak adopsinya dan meminta imbalan berupa uang. Hikari tidak ingin merusak kebahagiaan yang telah dirasakan oleh anaknya. Ia pun segera berlutut memohon maaf dan memutuskan untuk berlari menjauh dari kehidupan Asato bersama dengan orang tua angkatnya. Di sisi lain, Satoko yang mengingat pertemuannya dengan Hikari sebelumnya itu kembali teringat akan surat yang pernah Hikari berikan untuk Asato, anaknya. Saat Satoko memandangi surat tersebut, ia menemukan pesan rahasia yang ditulis oleh Hikari untuk Asako. Pesan berbunyi, "Tolong jangan hapus aku." Satoko yang juga memahami perasaan seorang ibu yang takut akan kehilangan anaknya, sontak menangis dan segera memutuskan untuk mencari Hikari. Satoko dan Hitari yang merupakan kedua ibu Asato akhirnya bertemu kembali di tepi jalanan dekat laut.
Satoko tak seorang diri, ia turun membawa Asato bersamanya. Satoko pun mulai menatap Asato dan mengatakan bahwa wanita yang ada di hadapan mereka saat ini adalah Ibu Hiroshima, sebutan dari Satoko untuk ibu kandung Asato. Hiroshima no okachan da yo. Pertemuan itulah yang menjadikan Satoko dan Hikari sebagai true mother. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.